Halo teman-teman, balik lagi di channel ini. Seperti biasa, aku mau bawain cerita horor yang katanya cuma mitos, tapi siapa yang bisa jamin itu beneran cuma mitos? Cerita kali ini datang dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, namanya Desa Cihonje. Nggak banyak yang tahu soal desa ini, karena memang letaknya agak terpencil. Kalau mau ke sana, kamu harus naik bus kecil dari terminal kabupaten, terus lanjut pakai ojek selama hampir sejam lewat jalan berkelok, naik turun bukit, dan masuk ke kawasan yang udah mulai dikelilingi hutan. Udara di sana dingin, dan suasananya itu, kalau kamu pernah tinggal di kota, rasanya kayak masuk ke dunia lain. Tenang, tapi juga bikin merinding. Tokoh utama kita kali ini namanya Fikri. Seorang pemuda yang merantau ke kota buat kerja, dan karena sibuk, dia cuma bisa pulang kampung pas akhir pekan atau saat benar-benar penting. Nah, malam itu, Fikri akhirnya memutuskan buat pulang karena ibunya di kampung katanya lagi sakit. Kakaknya yang tinggal di desa udah nelpon 2 kali, minta dia pulang sebentar. Akhirnya, setelah beres kerja, Fikri langsung ambil bus sore terakhir dan sampai di daerah dekat Cihonje sekitar jam setengah 12 malam. Dari tempat turun bus, dia masih harus naik ojek masuk ke desa. Tapi karena udah terlalu malam, nggak ada tukang ojek yang mau antar. Satu-satunya opsi adalah jalan kaki. Fikri pikir, ya udahlah, toh dia udah biasa jalan malam di kota, masa ia takut cuma karena suasana desa. Lagi pula, jalan masuk desa nggak terlalu jauh, cuma sekitar 3 kilometer. Dengan tas ransel di punggung dan jaket tipis, dia mulai jalan kaki pelan-pelan masuk ke dalam gang yang mulai gelap. Sepanjang jalan, cuma ada suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing dari kejauhan. Lampu jalan pun nggak terlalu banyak. Paling cuma 1-2 lampu neon tua yang gantung di tiang kayu. Di beberapa titik, Fikri harus nyalain senter dari HP-nya karena bener-bener gelap total. Tapi anehnya, dia nggak merasa takut sama sekali. Malah dia nikmatin sunyinya malam. Angin yang semilir dan aroma khas tanah basah abis hujan bikin dia sedikit tenang. Tapi ketenangan itu mulai hilang ketika dia sampai di satu tikungan kecil, tepat di dekat kebun bambu yang cukup lebat. Disitulah dia pertama kali dengar suara itu. Tok tok tok, dung, dung, dung. Awalnya pelan banget, Fikri kira itu cuma halusinasi. Tapi makin dia jalan, suara itu makin jelas. Suara seperti gamelan Jawa, kayak alat musik tradisional yang biasanya dipakai saat pertunjukan wayang atau acara nikahan. Tapi siapa yang main gamelan jam segini? Di desa sekecil ini, malam-malam buta, Fikri berhenti sejenak, dengerin lebih fokus. Suaranya beneran gamelan, ada suara kendang, saron, gong, dan nadanya pelan, kayak alunan musik tradisional yang sedih. Bukannya ceria, malah bikin bulu kuduk berdiri. Dia nengok ke kanan, ke arah hutan kecil di belakang kebun bambu. Gelap total, cuma ada bayangan pohon-pohon tinggi yang bergoyang ditiup angin. Tapi disitulah sumber suara itu berasal. Nggak ada lampu, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tapi musiknya makin jelas. Tok, dung, dung, dung. Entah kenapa, meskipun penasaran, kaki Fikri rasanya berat banget. Dia nggak berani maju, tapi juga nggak bisa mundur. Kayak ada yang nahan. Udara mendadak dingin banget, padahal tadi masih terasa normal. Nafasnya keluar asap putih tipis. Saking dinginnya, dia coba ngecek jam di HP-nya. Layar HP menunjukkan pukul 0.57. 3 menit lagi jam 1. Dia nggak ngerti kenapa dia panik, tapi ada perasaan aneh di dadanya yang bikin dia pengen cepet-cepet pergi dari sana. Fikri mulai jalan lagi, kali ini lebih cepat. Tapi suara gamelan itu tetap mengikutinya. Makin dia jalan, makin dekat suaranya. Bahkan sempat terasa kayak suara itu muncul dari samping telinganya. Suara gong yang dalam banget sampai bergetar di dada. Di satu titik, dia udah nggak tahan. Dia lari kecil sampai akhirnya nyampe ke depan rumah ibunya. Dia ketuk pintu pelan-pelan sambil ngatur nafas. Nggak enak ganggu tengah malam, tapi dia juga takut kalau kelamaan di luar. Untungnya, kakaknya yang buka pintu. Kaget juga lihat Fikri datang malam-malam, tapi langsung nyuruh dia masuk. Setelah masuk, Fikri nggak langsung cerita. Dia cuma bilang jalanan sepi banget, dan dia capek banget. Ibunya udah tidur, jadi dia langsung rebahan di ruang tengah sambil mikir keras. Apa tadi cuma halusinasi? Atau beneran ada suara gamelan dari arah hutan?
Besok paginya, setelah sarapan, Fikri akhirnya cerita soal suara gamelan itu ke kakaknya dan salah satu tetangga sebelah rumah yang kebetulan lagi bantuin beresin halaman. Waktu dia bilang soal suara gamelan jam 1 malam, ekspresi mereka langsung berubah. Kakaknya saling pandang sama Pak Trisno, tetangga sebelah, terus duduk sambil narik nafas panjang. "Kamu pulang jam berapa semalam?" tanya Pak Trisno sambil nyipitkan mata. "Jam 1 kurang dikit sih." "Kenapa emangnya?" Pak Trisno langsung geleng-geleng kepala. "Waduh, kamu beruntung masih bisa cerita, Rik." Fikri bingung. "Emangnya kenapa sih, Pak? Kamu dengar suara gamelan itu di jalan masuk belakang, yang lewat kebun bambu kan?" "Iya, benar. Kamu udah ngelewatin batasnya. Di desa ini, nggak ada yang boleh pulang atau keluyuran lewat jam 1 malam. Apalagi kalau kamu udah mulai dengar suara gamelan dari arah hutan. Itu bukan suara manusia, Rick. Itu tandanya mereka udah mulai manggil." Fikri cuma bisa bengong. Mereka siapa? Kenapa manggil dia? Dan kenapa jam 1 malam jadi begitu penting? Kakaknya cuma bilang, "Kamu tenang aja dulu. Tapi mulai malam ini, jangan keluar rumah. Jangan juga nengok ke jendela kalau kamu dengar suara apapun dari luar." Fikri masih belum ngerti, tapi dari cara mereka ngomong, ini bukan hal sepele. Dan yang bikin makin merinding, waktu dia duduk sendirian di beranda sore harinya, ada seorang anak kecil yang lewat sambil main lari-larian. Anak itu sempat nengok ke Fikri dan bilang, "Mas, semalam kamu dengar gamelan ya? Berarti mereka suka sama kamu." Fikri langsung berdiri dan nyari anak itu. Tapi waktu dia lari ke arah jalan, anak kecil itu udah nggak ada. Hilang begitu aja, kayak ditelan bumi. Dan sejak malam itu, Fikri baru sadar, desa Cihonje bukan tempat biasa. Dan mungkin, suara gamelan yang dia dengar bukan suara terakhir yang akan dia dengar. Fikri nggak bisa tidur nyenyak malam itu. Walaupun dia udah kembali ke rumah, dan pagi tadi ibunya sempat bercanda karena kaget lihat dia mendadak pulang kampung, pikirannya terus diliputi rasa penasaran dan takut yang campur aduk. Suara gamelan yang dia dengar malam sebelumnya bukan suara biasa. Terlalu jelas, terlalu nyata. Tapi semua orang di rumah bersikap biasa aja. Kakaknya bahkan gak terlalu menggubris waktu dia cerita soal suara itu. Katanya, "Udah, Rick. Jangan dipikirin. Tidur aja, kamu capek." Tapi makin dia dilarang mikirin, justru makin besar rasa ingin tahunya. Masa iya cuma karena lewat tengah malam, terus dengar suara gamelan, langsung dianggap berbahaya? Apa memang ada yang janggal dengan desa ini? Apa memang ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi? Fikri nggak mau mikir aneh-aneh dulu, tapi satu hal yang pasti, dia nggak bisa diem. Dia harus tahu, harus ngerti kenapa semua orang di desa ini bersikap seolah-olah suara gamelan itu bukan hal yang patut dibahas. Pagi harinya, abis sarapan, Fikri mutusin buat keliling desa. Sekalian cari angin, pikirnya. Tapi dalam hati, dia udah siap buat nanya-nanya orang. Dia mulai dari warung kopi kecil dekat balai desa. Ada dua bapak-bapak yang lagi ngopi sambil ngerokok di bangku panjang. Fikri coba duduk, dan ngobrol basa-basi dulu, tanya kabar desa, panen tahun ini, dan semacamnya. Tapi waktu dia mulai nyinggung soal suara gamelan, dua bapak itu langsung saling pandang. Yang satu buru-buru habisin kopinya dan pamit. Yang satu lagi cuma nyengir kaku dan bilang, "Wah, saya nggak pernah pulang malam, Mas. Nggak tahu tuh suara-suara begitu." Setelah itu, dia juga ikut cabut. Fikri mulai sadar, ini bukan hal yang bisa ditanyain sembarangan. Tapi dia nggak nyerah. Dia terus jalan keliling, dan akhirnya mampir ke rumah Mbah Wiryo, yang katanya sesepuh desa. Rumahnya ada di pinggir sawah, agak terpisah dari rumah-rumah lain. Pagar bambunya masih utuh, dan halaman depannya rapi bersih, cuma ada satu bangku kayu tua di bawah pohon mangga besar. Waktu Fikri samperin dan manggil pelan, Mbah Wiryo langsung muncul dari dalam rumah, jalan pelan sambil nyeret sandal. "Kamu Fikri?" "Iya, anak bungsu Bu Rukiah." Suara Mbah Wiryo pelan tapi jelas. "Iya, Mbah. Saya mau ngobrol sebentar, boleh?" Mbah Wiryo ngangguk dan duduk di bangku kayu. Fikri duduk di sampingnya. Angin semilir lewat pelan, dan suasana jadi sunyi, cuma ada suara ayam dari kejauhan. Tanpa basa-basi, Fikri langsung cerita soal suara gamelan yang dia dengar malam itu. Mbah Wiryo nggak kaget, nggak juga ngelak.
Dia cuma tarik napas panjang dan manggut-manggut, seolah udah nunggu cerita ini datang ke telinganya. Itu suara yang sama dari dulu, kata Mbah Wiryo pelan. Dari zaman saya masih muda, suara itu udah ada. Dan sampai sekarang, masih belum pergi. Fikri nanya, sebenarnya suara apa itu, Mbah? Siapa yang main gamelan malam-malam gitu? Mbah Wiryo narik nafas, lalu mulai cerita. Katanya, dulu zaman Belanda, daerah hutan belakang desa itu dijadikan tempat eksekusi tahanan lokal. Orang-orang desa yang dianggap melawan dijebloskan ke hutan itu. Tapi mereka nggak langsung dibunuh. Sebelum dieksekusi, mereka dipaksa buat nari dan main gamelan. Katanya, itu bagian dari penyiksaan mental. Mereka disuruh main seolah-olah sedang berpesta, padahal itu pesta kematian. Setelah selesai menari, satu persatu ditarik ke belakang dan dibunuh. Bayangin, Rick, mereka harus senyum dan main musik, tahu itu malam terakhir mereka hidup, kata Mbah Wiryo pelan. Fikri merinding, tenggorokannya kering, tapi dia tetap dengerin. Konon, setelah Belanda pergi dan desa kembali damai, suara gamelan itu masih terdengar. Kadang pelan, kadang kencang, tapi selalu muncul malam-malam, khususnya di malam Jumat Kliwon. Dan waktu terus berjalan, warga desa mulai sadar, suara itu bukan sekadar suara. Itu panggilan, undangan. Tiap kali ada yang lewat malam hari, khususnya lewat jam 1 dan melewati gang dekat hutan, apalagi kalau dengar suara gamelan itu, mereka bisa hilang. Ada yang hilang keesokan harinya, ada yang pulang tapi berubah, jadi pendiam, linglung, bahkan gak bisa ngomong sama sekali. Mereka bilang, orang-orang itu udah diajak, ikut nari. Entah apa maksudnya, tapi satu hal yang pasti, suara gamelan itu bukan buat hiburan. Itu semacam pertunjukan yang harus terus dimainkan. Dan siapapun yang lewat, bisa ditarik buat jadi bagian dari pementasan. Fikri masih setengah percaya, tapi setelah dia pamit dan balik ke rumah, dia nggak bisa berhenti mikirin cerita itu. Malam harinya, dia coba tetap tenang. Nggak keluar kamar, nggak nengok jendela. Tapi jam 1 kurang 5 menit, suara itu mulai lagi. Bukan dari kejauhan, tapi dari arah depan rumahnya. Tok, tok, dung, dung. Fikri kaget. Dia langsung matikan lampu kamar, ngendap ke balik tirai, ngintip pelan-pelan. Halaman rumahnya penuh embun. Tapi bukan embun biasa. Ini tebal banget, kayak kabut putih susu yang menggantung rendah. Dari kabut itu, pelan-pelan muncul sosok penari Jawa. Tubuhnya gemulai, pakai baju adat, lengkap dengan selendang. Tapi, wajahnya samar, kayak tertutup bayangan. Dan yang bikin Fikri gemetar, tubuhnya nggak menapak tanah. Melayang, gerakannya pelan, sangat pelan. Tapi matanya tajam. Meskipun dari jauh, Fikri ngerasa sosok itu tahu dia sedang mengintip. Lalu muncul satu lagi, dan satu lagi. Ada sekitar 4 atau 5 penari yang muncul dari kabut. Semua bergerak dalam irama yang sama, seolah mereka menari dalam alunan gamelan yang terdengar makin kencang di telinga Fikri. Tok, dung, dung, tok, tok. Fikri langsung mundur dari jendela, duduk di pojokan kamar, baca doa sambil gemetar. Tapi suara gamelan makin keras, dan penari itu makin dekat ke jendela. Bayangan tubuh mereka kini bergerak di balik tirai. Bayangan itu pelan-pelan naik, lalu nempel di kaca jendela. Salah satu penari mengangkat tangan, seolah ngajak Fikri ikut. Gerakannya lambat, tapi pasti. Tatapannya kosong, tapi senyumnya itu bikin Fikri pengen muntah. Pucat, dingin, tapi lebar, kayak dibuat-buat. Fikri merem, nutup telinga, baca doa sekuat tenaga. Dan perlahan, suara gamelan itu mulai mengecil. Kabut memudar, dan semuanya jadi hening. Fikri jatuh tertidur karena kecapean dan panik. Tapi dalam tidurnya, dia bermimpi aneh. Mimpi tentang dirinya yang duduk di tengah hutan, di panggung kecil dari kayu, dikelilingi orang-orang berpakaian adat, semua nari, sambil menatapnya. Tapi matanya kosong, dan semua senyum. Dan saat dia bangun, matahari udah tinggi. Tapi tubuhnya lemas. Di ujung tempat tidurnya, ada jejak kaki kecil. Seperti bekas telapak kaki, dari penari. Besok paginya, Fikri udah bulat niatnya buat ninggalin desa. Setelah kejadian semalam, dia ngerasa udah cukup. Nggak peduli dibilang penakut atau lebay, dia yakin ada yang salah di desa Cihonje. Wajah-wajah penari itu masih kebayang jelas di kepalanya. Senyuman pucatnya, gerakan tubuh yang melayang,
dan suara gamelan yang terus menggema bahkan saat dia nutup telinga. Itu semua terlalu nyata buat dibilang cuma mimpi. Sebelum berangkat, dia sempat mampir ke rumah Mbah Wiryo buat pamit. Mbah Wiryo duduk di kursi rotan tuanya di bawah pohon mangga. Tatapannya kosong, seperti tahu Fikri bakal datang. "Kamu udah dengar suara mereka 2 kali, Rik," ucapnya lirih tanpa ditanya. Fikri mengangguk pelan, walau tubuhnya gemetar. "Jangan sampai yang ketiga. Kalau sampai mereka muncul lagi, kamu mungkin udah nggak bisa pulang." Fikri nggak banyak tanya. Dia cuma pamit dan langsung balik ambil tas. Dalam hati, dia pikir semua ini bakal selesai begitu dia keluar dari desa. Semua horor ini, semoga cuma ikut sampai gerbang, terus hilang. Dia naik bus siang ke kota. Sepanjang perjalanan, dia terus melamun. Mata lelah, tapi nggak bisa tidur. Setiap kali merem, suara gamelan itu masih muncul di telinga. Kadang pelan, kadang seperti meledak di kepala. Beberapa hari setelah balik ke kosannya di kota, Fikri mulai ngerasa aneh. Malam-malam, dia jadi sering kebangun pas jam 1. Awalnya dia pikir cuma karena trauma, atau sisa rasa takut dari kejadian kemarin. Tapi yang bikin dia makin takut, suara gamelan itu ikut. Pelan-pelan, tapi jelas. Awalnya dari kejauhan, seperti suara dari radio tetangga. Tapi makin lama, makin dekat. Suaranya datang dari arah balkon kecil kamarnya. Tempat dia biasa duduk ngerokok sebelum tidur. Tok, dung, dung. Suara itu muncul tanpa permisi. Nggak tiap malam, tapi cukup sering buat bikin Fikri takut tidur. Dia mulai begadang, main game sampai pagi, nonton video, dengerin musik keras-keras pakai headset. Tapi tetap aja, tiap jam 1, headsetnya seolah rusak, ada suara gamelan yang menyusup masuk. Suara saron dan kendang yang pelan tapi menghipnotis. Dan malam itu, malam yang dia harap nggak pernah datang, semuanya jadi lebih parah. Fikri akhirnya ketiduran. Jam menunjukkan pukul 12.40. Saat dia masih sempat ngelirik. Tapi saat dia buka mata lagi, tiba-tiba jam dinding di kamarnya berdenting 3 kali. Dentang, dentang, dentang. Fikri kaget. Dia langsung nengok ke arah jam. Jam 1:05. Dan saat itulah, dia sadar, kamarnya udah berubah. Suhu udaranya jadi dingin banget, napasnya sampai keluar uap putih. Lampu di plafon kedap-kedip, lalu mati total. HP-nya juga ikut mati. Senter, nggak bisa nyala. Kosannya mendadak sunyi. Nggak ada suara motor lewat. Nggak ada suara kipas. Hening. Tapi kemudian, gamelan itu mulai main lagi. Kali ini bukan dari balkon, tapi dari dalam kamarnya. Fikri nggak berani gerak. Tubuhnya kaku. Dia cuma bisa duduk diam di kasur sambil pandangin sudut ruangan yang perlahan diselimuti kabut putih. Kabut itu muncul entah dari mana. Semakin tebal, dan dari dalamnya, satu persatu penari itu muncul. Bajunya sama seperti yang Fikri lihat di desa Cihonje. Pakaian adat Jawa, tapi wajah mereka lebih jelas sekarang. Pucat, mata kosong, dan senyum yang mengerikan. Mereka nggak jalan, tapi melayang. Tubuhnya bergerak seperti boneka wayang yang digerakkan pelan. Tangan mereka terangkat ke depan, seolah ngajak Fikri ikut menari. Dan suara itu, tok tok, dung, dung, tok. Irama gamelan seperti datang dari dinding kamarnya sendiri. Melingkar, memutar, mendesak. Fikri pengen lari, pengen teriak, tapi tubuhnya berat banget. Kayak ditahan sesuatu. Dia coba doa, qomat kamit sebisanya. Tapi bibirnya keluh, matanya nggak bisa ngedip. Dan salah satu penari, yang paling depan, pelan-pelan mendekat ke wajah Fikri. Senyumnya makin lebar, matanya bolong, dan mulutnya masih qomat kamit. Tiba-tiba dari balik punggungnya, muncul 2 tangan lain, tangannya sendiri, tapi lebih panjang, lebih kurus, dan ujung jarinya, menyentuh jidat Fikri. Fikri langsung menjerit. Semua jadi putih. Dan kemudian, sunyi. Pagi harinya, penghuni kos heboh. Fikri nggak keluar kamar. Pintu terkunci dari dalam. Waktu dibuka paksa, mereka nemuin Fikri berdiri menghadap dinding, matanya melotot kosong, dan tangannya bergerak pelan seperti menari. Nggak ada gamelan, tapi Fikri terus menari pelan, dalam diam. Sejak hari itu, Fikri nggak pernah bisa jawab apa-apa. Dibawa ke rumah sakit, dokter bilang dia kena gangguan saraf mendadak. Tapi keluarganya tahu, ada yang lebih dari itu. Malam-malam,
Kalau kamu berdiri dekat jendela kamar Fikri, katanya kamu bisa dengar suara gamelan pelan. Kadang diiringi suara cekikikan, dan kadang, kamu bisa lihat bayangan penari di cermin, menari di belakangmu. Karena kalau kamu udah denger gamelan itu 3 kali, mereka anggap kamu udah siap buat ikut nari selamanya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like dan subscribe. Karena masih banyak cerita horor urban legend fiksi lainnya dari desa-desa di Indonesia yang lebih menyeramkan dari yang kamu bayangkan. Mau aku buatin cerita lanjutan tentang korban-korban lain yang ikut nari? Atau cerita baru dari desa lain? Tinggal bilang, langsung aku siapin buat konten kamu.